Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya anak-anak, Pak Aji. Oke, apa kabarnya semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang tipografi. Untuk indikatornya, pencapaiannya nanti diharapkan kita bisa menjelaskan sejarah tentang tipografi, dan selanjutnya kita dapat menjelaskan prinsip-prinsip tipografi. Oke, langsung saja. Sebelumnya, kalian sudah membaca tentang sejarah tipografi di materi di atas tadi. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tipografi. Tipografi atau dalam bahasa Inggris yaitu typography merupakan suatu ilmu memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk dapat menciptakan kesan tertentu dan khusus, sehingga dapat menolong para pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Peran daripada tipografi itu sendiri adalah untuk dapat mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Fungsi tipografi. Maraknya penggunaan tipografi karena penggunaannya mampu mengoptimalkan fungsi tipografi dengan keadaan yang baik. Simak fungsi tipografi yaitu sebagai berikut ini. Oke, yang pertama yaitu kemudahan dalam membaca. Kemudahan membaca adalah sebuah fungsi tipografi yang pertama. Hal ini sangat ditentukan pemilihan pada jenis font dan ukurannya. Pemilihan jenis font dan ukuran merupakan sebuah tujuan utama untuk memudahkan mata dalam membaca. Seperti contohnya, di samping ini ada beberapa jenis font yang setidaknya enak untuk digunakan dalam tipografi. Untuk fungsi yang kedua yaitu menarik perhatian. Fungsi tipografi selanjutnya adalah untuk dapat menarik perhatian pembaca. Komponen huruf yang telah tertata dengan sempurna harus juga didukung dengan warna yang menarik. Hal ini biasanya bertujuan untuk dapat menimbulkan kesan yang dalam oleh penikmatnya. Sebagai contoh, ada di sebelah kiri saya, yaitu contoh-contoh tipografi yang dapat menarik perhatian. Oke, langsung saja yang ketiga yaitu fungsinya dapat menciptakan keindahan. Fungsi tipografi yang ketiga ini adalah untuk menimbulkan sebuah kesan keindahan dalam huruf yang dirangkai dengan apik. Biasanya hal ini bertujuan untuk bisa menambah suasana yang indah untuk mendukung sebuah bisnis. Oke, di samping kiri saya ada contoh tipografi yang mendukung sebuah bisnis. Fungsi tipografi yang terakhir adalah mendulang rupiah. Penggunaan tipografi dalam dunia bisnis juga memanfaatkan fungsi tipografi yang memiliki nilai jual berdasarkan seni grafis yang tinggi. Selain itu, seni tata letak ini juga turut menyumbang dalam upaya untuk menarik konsumen dalam perbisnisan. Setelah dari fungsi-fungsi tipografi, kita berlanjut ke unsur-unsur tipografi. Unsur yang pertama yaitu ornamen dan bidang cetak. Ornamen dalam tipografi modern ini jarang digunakan. Umumnya, ornamen hanya digunakan sebagai bahan cetakan undangan, piagam, jasa, dan pekerjaan dekoratif. Bidang cetak ini dapat dilakukan dalam berbagai warna yang dicetak sebagai dasar. Bidang-bidang tersebut bisa diberi raster atau nada-nada yang mengandung suatu unsur negatif. Contohnya ada di sebelah kiri saya, ada contoh ornamen dan bidang cetak. Untuk yang kedua yaitu adalah kolom dan garis. Sebuah kolom yang terdiri dari sejumlah baris dengan lebar tertentu. Dalam praktek lebar kolom pada kebanyakan majalah atau brosur sekitar 5-7 kata dan sekitar 6-10 huruf per kata pada surat kabar atau koran. Dengan jumlah kata per barisnya sangat lebih sedikit.
sedangkan buku lebih banyak. Di sebelah kiri saya ada contoh penerapan dari kolom dan garis pada sebuah surat kabar, ada majalah, ada juga koran. Yang ketiga yaitu adalah baris. Baris terdiri dari suatu kata yang diatur satu persatu di belakang yang lain. Di antara kata-kata ada juga jarak antara kata. Sebuah baris harus memiliki sebuah koherensi optis atau uraian kalimat yang berkaitan satu sama lain dalam suatu paragraf. Yang keempat yaitu kata. Kata adalah suatu kombinasi susunan dari huruf-huruf tunggal, dalam arti huruf yang ditempatkan bersama untuk mengisi kata yang dapat diucapkan, yang dapat menimbulkan bunyi dan mengandung arti. Ejaan yang benar adalah sebuah kata atau sebuah unsur bahasa yang ditulis dalam bentuk huruf tercetak. Susunan kata dalam kalimat juga dipengaruhi oleh jarak antar huruf dan jarak antar kata. Yang kelima yaitu adalah kemiringan huruf. Kemiringan huruf yang dimaksud adalah suatu huruf yang tercetak miring, dengan kata lain disebut italik. Huruf italik ini dimaksudkan untuk dapat memberikan penekanan pada sebuah kata dan umumnya digunakan terhadap teks yang tidak terlalu panjang. Oke, yang keenam adalah berat dan lebar huruf. Pengertian berat dalam huruf terletak pada suatu perbandingan antara tinggi huruf yang tercetak dengan lebar stroke berat huruf yang dinilai sebagai bentuk tipis atau light, normal, reguler, dan tebal atau bold. Pengertian lebar di sini adalah sebuah perbandingan antara tinggi huruf dicetak dengan lebar huruf itu sendiri. Lebar huruf itu dapat ditinjau dari perbandingan proporsi, dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu condensed, huruf-huruf condensed, dan extended. Ini biasanya dapat diterapkan untuk teks yang pendek seperti pada headline dan subheadline. Yang ketujuh adalah ukuran huruf. Dalam penggunaan huruf, setting timah, setting foto, dan setting cahaya, ukuran huruf diatur poin milimeter atau juga inci. Ukuran poin atau pound yang paling umum adalah diantaranya 6 sampai dengan 72 pada huruf setting fotografi. Untuk sebuah judul dapat diatur dalam proses yang sama dan huruf-huruf secara individual. Dalam besar kecilnya diatur secara proporsional. Yang terakhir yaitu adalah bentuk huruf. Di antara sekian banyak bentuk atau jenis huruf dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu huruf kait atau serif. Yang kedua adalah huruf tanpa kait atau sans serif. Dan yang ketiga adalah jenis huruf fantasi atau dekoratif atau hias. Sebagai contoh, huruf kait atau serif, tanpa kait atau sans serif, dan fantasi yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat pada kiri saya ada contoh-contoh dari huruf serif, sans serif, dan juga dekoratif atau fantasi. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang jenis-jenis huruf dalam tipografi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.